Yang pertama rombongannya adalah itu udah ikut juga Pak Haji Kiro. Yang pertama nggak ikut Pak. Yang pertama itu tim dari dan tim dari PUPR Sumatera Utara. Nah, untuk survei yang pertama itu juga ada surat dari pihak PUPR. Tidak ada Pak. Tidak ada. Pertemuan antara yang pertama itu sebenarnya kita cover juga Pak namanya. Hanya kami pakai produk tadi survei jalan. Oke, siapa sih survei jalan? Saya ikuti. Kalau begitu mempertemukan saudara Haji Kiro dengan saudara Topan itu di survei yang pertama atau survei kedua? Survei kedua. Setelah survei pertama. Di antaranya dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun berjalan. Yang kedua adalah pemenuhan penunjang pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak kita ini berdasarkan Pemda ini. Dan yang terakhir yang penting yang mulia adalah menyatakan bahwa pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan kepala daerah dan dengan diberitahuan kepada pimpinan DPRD. Itu bukan dengan prinsip itu saudara, itu lebih pada prosesualnya. Tapi tidak substantif dia. Yang substantif itu adalah tadi ketika ada yang mendesak. Itu yang paling substantif. Karena baru ketok palu APBD. Ya. Saudara masa berdebat. Ini kan kita terbuka di persidangan ini. Betul Bang Mulya. Saya juga tidak ada Saudara penuntut tolong dipertimbangkan ya. Kalau saya dibuka seperti ini baru. Kalau begini modelnya. Saya ya. Saya sebagai kondisi Saudara pertanyaan tersebut. sebentar, saudara tenang dulu ya. Kan kita baik dokumen semuanya. Nah, ini ada pergubnya Pak, Perda. Saudara sudah pergeseran anggaran. Ini ada Pak, dijabarkan oleh saudara di dalam Perda. Ada gitu Pak. Di PB nomor 259. Itu adanya keperluan mendesak Pak. Intinya kan itu saja Pak. Ya, adanya keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia di dalam anggaran berjalan dan pengeluaran daerah lainnya yang apabila digunakan akan menimbulkan kerugian yang besar dan seterusnya. Itu kan dasarnya ya. Sudah nggak usah kemana-mana Pak. Langsung to the point aja. Ya. Oke. Tadi saudara mengundang para OPD. Ya, yang hadir saudara ingat juga habis saudara nomor 4 ada saudara dan inspektur dan seterusnya. Siapa aja? Silakan jawab. Ada dokumen sama saja. Saudara masih ingat nggak kejadian saat itu? Yang jelas para tim tiap ini hadir di situ Pak, ada inspektur, kepala BKAD, kepala Bapeda, saya dan ada beberapa lagi kepala dan seluruh staf mereka. Dari dinas PUPR ada? Sehingga saya ada hadir. Ada. Siapa yang hadir pada saat itu? Topan Binti. Topan Binti. Apa yang disampaikan Topan Binti pada saat saudara mengundang terkait dengan pergeseran anggaran? Tentang Tiga ini pergeseran anggaran tiga. Tiga. Kalau nggak salah saya, seingat saya pimpinan dan itu sudah ada dokumen usulan dari PU sendiri adalah untuk yang NIAS dan ada untuk jalan-jalan yang lain. Ada suratnya tidak? Ada suratnya. Ada. Ini yang mulia ini BP nomor 261. Ini saudara lihat di belakang saudara. Berakhir dengan namanya deal komitmen fee terhadap proyek itu. Kan yang ditanya pajak saya masih. Lalu alat ukur saudara apa? Boleh menggunakan kekuasaan tanpa alat ukur? Boleh? Tidak boleh, itu menjadi abuse of power. Iya kan? Nah, kalau udah begini, lalu siapa yang dirugikan? Negara kan? Itu uang rakyat Pak, uang negara itu Pak. Itu bukan uang kita. Iya kan? Nah sekarang saya mau tanya kepada saudara, apakah hal seperti ini dibenarkan enggak? Boleh menyimpang dari norma yang ada? Kalau dibenarkan, kira-kira aturan membenarkan apa? Saya rasa tidak ada yang menyimpang. Itu ada Pak, itu barusan kita bicara tentang fakta Pak. Saya bicara tentang Itu kan dokumen saudara, bisa aja saudara buat di situ. Tapi kita diam dulu. Kita kan bicara tentang fakta persidangan Pak. Kan tadi ada komparasinya, apa komparasinya? Bahwa dari Nias Barang ada usul dari bupatinya dengan dokumen penuh. Hari itu juga, maksudnya Pak ini gitu. Kan di dalamnya terdapat pergeseran anggaran di antaranya tadi 2 proyek ini Pak. Banyak
banyak kok yang biasa dan seterusnya. Belum ini. Dari ratusan proyek tidak mungkin Ya. kita sampaikan. Ini karena fluktuasi saja. Nah justru itu Pak, karena banyak ratusan proyek. Ya, tidak mungkin kita sampai. Saya sendiri pun tidak secara tahu. Nah, kenapa saudara setujui kalau misalnya nggak tahu proyek? Karena sudah diverifikasi di tim kebijakan pembangunan di Bapelitbang dan anggarannya di BKI. Kita kan satu tim Pak, tidak saya sendiri yang mengapa. Jadi pada hari H lah ya, pada hari tanggal 13 Maret, saudara melapor sendiri untuk Pak Gubernur menandatangani pergub perubahan pergeseran Biasa kalau pergeseran ini. pergub ya. Terang saudara ya. Jadi masuknya ke meja gubernur kapan itu? Izin yang mulia. Syarat yang mendesak itu juga ada mengatakan seperti itu. Dan tadi saya bacakan bahwa Apa itu? keadaan darurat itu kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik. Emang ini sangat normatif, tapi ini loh buktinya. Pak, kita kan bicara formil ya. Ya, formil, Pak. Formil yang diajukan oleh saudara Topan itu adalah adanya surat dari Bupati Niasbarat. Ya kan? Pertanyaan saya, atas adanya surat tersebut digeserlah anggarannya yang awalnya tidak ada menjadi ada di Niasbarat. Tapi terselip Pak di dalam lampirannya. Makanya jadi pertanyaan kami, ini dasarnya apa? Kalau yang ini Pak, kalau yang di bawah ini yang Niasbarat ini. Ya, staf ahli gubernur, kepala badan perencanaan pembangunan. Sekretarisnya adalah kepala badan keuangan. Asisten ekonomi. Ya, Siapa lagi? staf ahli bidang ekonomi keuangan. Siapa lagi? Satu lagi wakil ketuanya adalah kepala Bapelitbang. Siapa? Pengembangan. Bapelita. Saya lanjutkan yang mulia, sekretarisnya adalah ada 4, ada 5 kepala. 50 Oke, dari seluruh anggotanya itu, daerah, kemudian direktur perencanaan anggaran daerah. Itu aja. itu aja. Secara pribadi di luar itu nggak ada. Paham nggak saudara yang terjadi di situ nggak? Paham. Apa itu? Itu nanti di klarifikasinya adalah di Bapelitbang terhadap Bukan saudara aja nggak paham, boleh paham. Itu proyek itu, tau nggak? Rumnya itu sudah tayang bulan Juni. Rencana umum pengadaan itu tanggal 28 ya Mas? 26 itu sore malam sudah ada penentuan siapa pemenang tendernya. Baru kemudian tayang tentang rencana proyek dengan segala macam konstruksinya itu di Juli Pak. itu kami tidak tahu yang mulia. Ya makanya saya kasih kepada saudara. Makanya ketika ini tidak ada dokumen ini maka menjadi pertanyaan. Lalu TAPD itu apa sih dasarnya? TAPD sudah diusulkan oleh Kepala Dinas Itu yang PUPR. kita mau tahu. Nanti itu meseranya di sana Pak. Ya. Ada Pak. Ya, artinya apa? Tidak boleh ujung-ujung menetapkan pergeseran anggaran. Kenapa? Ini kan sudah ada proses itu di APBD. Tiba-tiba sekarang ditarik. Dan semula itu menjadi tidak ada, digeser ke ini. Maka kemarin oleh sesi mengatakan ada beberapa. Ini kami tunjukkan dokumennya izin yang mulia. Februari Pak. Februari sampai PP nomor 69.A. Ya. Ya. 1 Februari. Ini keputusan Gubernur nomor 800 tentang pengangkatan saudara Topan, ya. Ini saudara Topan, ya betul. Tanggal 21 Februari 2025. Betul. Ya. Oke. Saat itu saudara sudah menjabat sebagai PJ ya. Nah, masuk nih nama saudara nih, kan. Nah, kemudian pada tanggal 11 Maret 2025, ini saudara katakan juga ada pergeseran anggaran. Betul Pak. Kami kirimkan BB nomor 260. Ada pergeseran anggaran, saudara melakukan mengundang ya. Betul. Betul Pak. Kapan saudara mengundangnya? Tanggal 11 Maret ini ya. BAP saudara nomor poin 3-nya membuat surat undangan nomor 0001 dan seterusnya ini tanggal 11 Maret. Ya, undangan ini yang tadi saudara bilang kan? Betul. Saudara yang menandatangani. Betul. Saudara pilih. Nah, ini kan undangan untuk pergeseran anggaran ya. Betul. Betul. Kenapa harus ada pergeseran anggaran, Pak? Karena ada instruksi Impres nomor 1 dan SE
pergeseran anggaran itu kan ada alasannya Pak. Betul. Alasannya apa? Itu kan payung hukumnya Bapak. Yang ditanya oleh penuntut umum, kenapa harus ada pergeseran anggaran? Itu perintah siapa? Siapa yang menginisiasinya? Dari PJ Gubernur sudah ada pergeseran anggaran. Bagaimana? Dari pada saat Januari kita sudah melakukan pergeseran anggaran. Iya. Yang ditanya penuntut umum, siapa yang memperkarasai, siapa yang menginisiasi, siapa yang menginstruksikan bahwa ada pergeseran anggaran? Sementara baru ketok palu APBD murni. Atas dasar keistimewaan dari impres itu yang mulia. Itu kan payung hukumnya Bapak. Payung hukum mengatakan boleh ada pergeseran anggaran, tetapi dengan syarat bla 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 bla. Iya kan? Ya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memerintahkan harus ada pergeseran anggaran sementara baru ketok palu APBD? Impres sama keistimewaan dari Itu kan payung hukumnya. Saudara paham pertanyaan saya? tahu yang mulia. Saudara jangan menutupi fakta ya. Saya tidak ada. Oh iya, dengan pernyataan saudara seperti itu, saudara sudah menghindari fakta. Saudara sudah bicara tentang payung hukumnya. Yang saya tanya bukan itu. Yang tidak betul bukan itu. Yang ditanya kepada saudara itu adalah siapa yang menginisiasinya, siapa yang memerintahkannya bahwa harus ada pergeseran anggaran. Saudara, gubernur atau wakil gubernur? Izin yang mulia. Oh, Pak yang mulia. Pada saya cerita kronologisnya dulu. Saya nggak nanya itu Bapak. Jelas pertanyaan saya. Nanti kalau ada jawaban itu baru kita bicara loh. Kalau saya sama kenapa harus ada perintah seperti itu. Jadi Lalu siapa yang memerintahkan atau menginstruksikan harus ada pergeseran anggaran? Sementara APBD PIO itu harus diketok. Nanti kami tanya saksi yang lain. ya, jadi gini Pak Gubernur, Pak yang mulia Pak Hadi. Saya cerita kronologis. Saya nggak nanya itu. Betul. Tapi saya harus menceritakannya. PJ Gubernur memerintahkan kami untuk melakukan pergeseran dari awal. Bagaimana? PJ Gubernur dengan surat keluarnya surat edaran ini memerintah kami untuk mengevaluasi berdasarkan hasil dari Mendagri dan Impres itu sebagai dasar hukum. Dan ini berlanjut. Siapa PJ Gubernurnya? Waktu itu Pak Fatoni. Pak Fatoni. Iya. Tolong dicatat itu Pak Jaksa. Kalau perlu kita panggil nanti saudara Pak. Izin yang mulia, ini kan tanggal 11 Maret 2025, saudara mengundang para SKPD untuk adanya pergeseran anggaran. Masih PJ Gubernur tanggal segitu. Itu tidak saya Ya, makanya kita ada dokumen Pak, karena perkara ini kan yang di PUPR Pak, pergeseran anggaran kan terjadi 6 kali toh. Betul Pak. Nah, ini ada dokumen BB nomor 260, saudara mengundang para OPD untuk melakukan pergeseran anggaran. Ya, saudara tahu pergeseran anggaran itu apa yang bisa menyebabkan pergeseran anggaran? Banyak hal Pak. Banyak hal. Apa salah satunya? Sebentar saya baca Pak, supaya jangan salah. Nah, ini aja, kami tunjukkan BB aja. Saudara saksi. Baik Pak. Baru saya ingat ada saya memberikan data. Apa saudara dengan kalau sama kayak gini kan aneh Pak, kalau misalnya orang mau ngirim uang jumlahnya kan besar ini. 200 juta rupiah ini kan. Bendahara DNG ngirim uang 200 juta rupiah melalui rekening stafnya saudara Rasuli. Ingat saudara pernah memberikan rekening Fikri kepada Maria? Gak ingat lagi, sampai sejuta Pak. Setelah ada buktinya ini, Ini rekening yang sudah dipecah ini, ada ya? Lupa saudara ya? Lupa. lupa Kalau ini kemana kepada saudara Fikri? perintah dari Rasuli Pak. Perintah Rasuli, Rasuli itu atasan saudara. Iya Pak, Bapak Untuk Rasuli. mengirimkan nomor rekening kepada Maryam untuk menerima sejumlah uang melalui Iya, Pak. Fikri. Ya, ini kan perkara suap Bu. Harus jelas ini Bu. Ya, kemudian dari Fikri dikemanakan uangnya? Saya tidak tahu Pak. Masa ngomong, ini 200 juta ya besar. Iya Pak, benar saya tidak tahu. Intinya saudara tahu, saudara benar dikirimkan bukti pengirimannya ini. Saya nggak ada. Ini BAP saudara juga jelas juga. Muhammad Andi yang alias Kido. Ini benar keterangan saudara? Nah, ini tadi ada ditunjukkan transfer sebesar 200
dari hasil nanti perkembangan fakta di persidangan, maka di ranking pemeriksaan majelis akan mempertimbangkan saksi-saksi tambahan yang tidak dalam BAP. Ya. Itu dokumen-dokumennya apa saja kok sebegitu mendesaknya seperti kejar tayang ini pergub ini? Tidak ada. Tidak ada. Beliau tidak merasa curiga bahwa ada permainan di bawah. Ternyata nggak ada dokumen pendukung dari Instruksi Bupati pada Bawas. Kalau izin yang mulia, kalau curiga saya tidak tahu, tapi Bukan ini. Pernah saudara dengar namanya asas-asas pemerintahan yang baik? Pernah. Itu mengikat setiap pejabat, termasuk bupati bukan saudara. Tidak bisa hanya sebelah orang. Ada kehati-hatian di sana, ada ketelitian di sana. Hal tersebut dikarenakan saya tidak tahu menahu apakah terkait uang itu. 2023 saya menelepon saudara Maria yang merupakan pegawai Muhammad Akhirul Pilihan dan menanyakan kepada yang bersangkutan sudah ditransfer Muhammad Akhirul Pilihan atau Pilihan terdakwa ya, atau pegawainya untuk menanyakan apakah sejumlah uang. Saya tidak mengetahui uang apa dan untuk apa sudah ditransfer. Mengingatkan jaga kesehatan karena ini perjalanan masih jauh. Di dalam sana ada lebih kesehatan. Demikian ya. Besok kita sidang